Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabnya salamnya kencang berarti udah pada makan. Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, Abi manggil teman-teman aja ya. Itu karena kita seumuran lah. Paling bedanya 30 tahun. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat yang besar, yakni nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat inilah kita nanti dipertemukan kembali di surganya Allah. Tanpa modal iman dan Islam tidak akan ketemu. Gitu ya. Juga hari ini ayo kita sama-sama niatkan, kita jangan cuma sibuk nyari dunia, kita sibuk buat hidup enak tapi lupa cara mati yang enak. Karena hidup yang enak tuh gampang, tinggal apa? Tinggal banyakin maksiat. Tapi untuk supaya kita bisa mati dengan nikmat, dengan enak, ya kita harus taat. Maka bagi-bagi tugas, harus seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, pertanyaannya, sekarang kalau misalkan besi 10 kilo sama kapas 10 kilo ditimbang beratan mana? Sama. Seimbang kan? Tapi bentuknya yang berbeda. Nah, nikmat dunia itu seperti besi. Artinya beratnya ada, tapi ya sedikit kelihatannya. Tapi nikmat akhirat itu seperti kapas. Tidak terasa, tapi banyak. Nah, sekarang sudah sama-sama 10 kilo. Ini besi 10 kilo, kapas 10 kilo. Dijatuhin ke kaki, sakitan mana? Sakitan kaki, betul. Ya. Luar biasa. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, kita kajiannya jangan kajian kayak yang formal banget enggak. Kita kajian-kajian tongkrongan. Karena kalau kajian tongkrongan enak, ada feedbacknya, ada saling. Kalau misalnya pengajian cuma dengerin doang, nanti boring. Lama-lama nundutan, tiba-tiba hokcai. Tahu hokcai? Molohok bari acai. Nah, jadi kajian ini ayo kita jadikan seperti tongkrongan Islami lah gitu ya. Kita nongkrong tapi dapat pahala daripada nongkrong dapat dosa. Walaupun ada tempat nongkrong yang paling enak nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Di mana? Di WC. Ya, tempat nongkrong paling enak, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Nah, teman-teman semuanya, hari ini adalah tema kita adalah tentang integritas of work hard. Bagaimana kita bekerja keras tapi tetap menganut nilai-nilai integritas. Nah, integritas ini ada 4 dalam Islam yang disebut dengan sifat wajib Rasul. Yang pertama adalah sidik. Apa sih? Kejujuran. As-siddiq, kejujuran. Itu penting. Integritas kita sebagai manusia, apalagi sebagai orang beriman. Nah, kau beriman tapi nggak jujur, suka bohong, bukan beriman. Tapi orang yang beriman akan memegang teguh prinsip bahwa aku adalah orang yang jujur. Jujur itu ada 2. Jujur dalam perkataan, jujur dalam tindakan. 2. Jadi jangan sampai ada kayak lagu, lain di mulut, lain di hati. Gitu ya. Jadi di mulut aku cinta kamu, padahal di hati aku benci kamu. Itu yang nggak boleh. Jadi harus seimbang antara perkataan dan perbuatan, harus jujur dua-duanya. Gitu ya. Nah, kejujuran ini adalah yang menjadikan kita punya nilai. So, sekarang, oh ya belum kenal ya. Jangan panggil Ustadz ya. Kalau Ustadz tuh harus pakai sorban. Tadinya mau pakai sorban tapi takut disebut Ustadz. Mau duduk di atas sejadah takut disebut mau sholat. Jadi di sini aja, gitu ya. Jadi panggilnya Abi aja. Jangan panggil Pak Abi. Abi itu artinya bapak. Kalau manggil Pak Abi jadi bapak-bapak. Gitu ya. Kalau ini asli ini, real, original. Oke. Baik. Nah, teman-teman semuanya, jadi yang namanya kejujuran itu adalah nilai yang tidak terhingga bagi seorang. Itu integritas tertinggi nomor 1. Rasulullah waktu itu, Nabi Muhammad SAW di Mekah itu belum diangkat jadi Nabi, belum diangkat jadi Rasul. Di usia mudanya, bocilnya, udah diberi gelar yang namanya Al-Amin.
Artinya apa? Orang yang jujur, perkataannya nggak pernah meleset, apalagi melesat. Karena kata-kata ini bisa jadi tajam ke diri sendiri, tajam ke orang, tapi kalau ketajamannya itu adalah suatu hal yang positif, maka akan berdampak positif. Tapi ketika ketajaman, kejujuran, perkataan itu tidak jujur, bohong, maka akan kembali kepada diri sendiri. Ingat, dalam Islam itu ada hukum karma. Tahu karma? Kalau bulan puasa, buka puasa banyak tuh. Oh, iya. Nah, karma ini bahasa kita. Bahasa Al-Qur'annya adalah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Baik dan buruk perbuatan kita, perkataan kita akan kembali kepada kita. Kalau kita nanam cabai, pasti kita akan menuai cabai. Kalau kita nanamnya tomat, pasti tomat dapatnya. Begitupun ketika kita berbuat baik, berkata baik, akan kembali kebaikan itu kepada kita. Kalau kita berbuat buruk, akan kembali kepada kita. Jadi jujur itu adalah nilai yang utama, integritas bagi seorang yang beriman. Siapapun dia. Ingat, orang beriman itu bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, bukan guru, bukan pejabat, siapapun itu bisa jadi beriman. Kata dalam Al-Quran, Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Itu Allah suka panggil. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Jadi Allah selalu nyapa kita tuh. Hai gitu. Cuman kitanya nggak sadar dan nggak mudeng bahwa Allah tuh suka negur kita. Itu dipanggil salat, hayya alas salat. Hayya 'alal falah. Ayo kata Allah salat. Kata Allah, ayo kita bahagia. Nggak mau bahagia, malah ninggalin salat. Ya dewe maksi. Gitu. Ya. Nah, maka dari itu kejujuran adalah nilai utama integritas bagi kita seorang beriman. Abi contoh nih. Apa sih itu nilai atau what is the value? Malu tadi habis makan keju jadi bisa bahasa Inggris. Apa sih nilai kejujuran tuh? Contoh nih, ada uang 100.000. Semua kalau gajian pasti dong pengen yang merahan kan. Gitu. Uang 100.000, kalau dikasih mau nggak? Pasti mau. Apalagi kalau gepokan. Nah uang itu misalkan Abi jatuhin, terus lecek, Abi ambil, terus dikasih lagi masih mau? Masih. Kenapa? Karena ada nilainya. Begitupun orang beriman ditempatkan dimanapun, kalau dia memegang teguh kejujuran, dia pasti akan punya nilai. Dari bawahan ke atasan, saya mah senang sama atasan saya. Kenapa? Dia mah jujur, ngomongnya apa adanya. Kata atasannya, saya senang sama dia. Kenapa? Dia mah jujur. Datang jam sini, pulang segini, ngomongnya A, bilangnya A, pekerjaannya A. Itu keren itu. Dan itu yang mahal. Yang jarang di Indonesia. Indonesia ini banyak orang pintar, tapi jarang orang jujur, betul nggak? Kalau negara ini dikelola oleh orang-orang jujur, niscaya kalau berbahasa Jermannya gemah ripah loh Cinawi. Pas ini makmur ini. Gimana nggak makmur? Yuk kita secara logika. Indonesia punya tambang? Punya hutan? Punya lautan? Persawahan, punya sawit, punya emas, punya, semua punya. Arab Saudi cuma punya minyak. Indonesia punya minyak? Punya. Tapi kalau Arab Saudi, Dubai, Qatar, kok mereka bisa sejahtera rakyatnya? Kenapa? Karena orang-orang yang mengelolanya itu jujur. Haknya rakyat untuk rakyat, haknya pejabat untuk pejabat. Jangan haknya rakyat dimakan pejabat. Ya. Jadi salah satu nilai kejujuran juga adalah tidak mengambil hak orang lain, itu adalah kejujuran. Kalau kita sudah berani mengambil hak orang lain, itu udah nggak jujur. Justru itu malah jadi penyakit untuk kita. Banyak contohnya sudah dikisahkan dalam Al-Quran. Qarun, Fir'aun. Mereka orang merampas hak rakyat, hak orang lain, Allah berikan azab. Nah, kita apa sih hak-hak orang lain? Contoh, hak yang paling kecil aja. Ada orang teman kita mau sholat, nggak boleh sholat, nggak boleh.
Itu hak dia, juga hak Allah untuk mendapat penyembahan. Kalau orang sholat nggak boleh, oh itu udah. Itu di atas levelnya setan itu. Iya. Setan ngeganggu cuma buat nggak sholat. Ini ada orang berani melarang sholat. Berarti dia lebih tinggi levelnya daripada setan. Maka dari itu yang pertama adalah nilai kejujuran. As-siddiq. Pegang teguh itu. Insya Allah dimanapun kita berada, kita akan banyak teman. Orang yang jujur itu banyak temannya. Benar, demi Allah. Nabi Muhammad nih dibenci oleh orang-orang para pemimpin kaum Quraisy, termasuk pamannya sendiri. Abu Jahal. Itu pamannya itu. Dibenci oleh pamannya, tapi dicintai oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena dia jujur. Berdagang dia jujur, apapun selalu jujur, maka disenangi. Demi Allah, orang jujur pasti banyak teman. Orang jujur pasti disayangi banyak orang. Baik di lingkungannya maupun di luar lingkungannya. Karena orang jujur itu nggak perlu diperlihatkan, nih aku jujur nih, enggak. Kalau ngaku-ngaku jujur, boleh. Tapi ingat, kejujuran itu bukan hanya sekedar omongan doang. Nih aku jujur, bukan. Tapi adalah perbuatan, tindakan kita, dan sikap kita keseharian. Nah, yang kedua, integritasnya apa? Yaitu amanah. Apa itu amanah? Mampu menjaga sesuatu dengan sesuai bentuk aslinya. Abi nitipin, teh nitip ya ini uang 100, besok diambil. Pas diambil besok nilainya berkurang. Tadi warna merah jadi warna biru. Berarti amanah tidak? Tidak. Termasuk menjaga rahasia. Biasanya ibu-ibu nih. Ini kan belum ibu-ibu ya. Ibu-ibu di sana ibu-ibu. Ada tukang sayur. Biasa nih, tukang sayur jadi tongkrongan paling luar biasa bagi ibu nih. Tongkrongan buat ngegibah. Tongkrongan buat ngehujat. Wah, datang, Bu, saya punya rahasia, tapi jangan bilang-bilang ya. Awalnya biasa gitu dulu kan. Bu, saya punya rahasia, tapi jangan bilang, oh tenang, besti, tenang. Baru cerita, tahu nggak? Kemarin suaminya si Anu itu, kasihan pulang kerja di mana sama istrinya. Udah 1 meter tuh. Ini yang nyampe lagi teman. Tahu nggak? Aku tadi dapat rahasia dari si ibu itu. Nyampe lagi. Disampaikan pertama 1 meter, kesananya jadi 2 meter, jadi 3 meter, 4 meter, bahkan ada 10 meter. Jadilah bahan gosip sekampung. Tuh. Maka pentingnya menjaga amanah. Begitupun rahasia. Abi, kalau rahasia yang buruk, boleh nggak dijaga? Jangan. Kalau misalnya ada yang, kemarin aku korupsi nih, ini. Jangan, itu tidak boleh. Tapi kalau rahasia yang baik, boleh. Misalkan aib. Aib siapa? Aib dirinya. Aduh, aku kemarin nih sama istriku gini-gini nih. Kasihan gimana ya. Itu harus dijaga karena aib orang lain. Tapi kalau maaf, perbuatan dosa maksiat itu bukan aib. Itu celak. Jadi kalau misalkan ada orang korupsi, kamu ingat ya, tutup mulut ya. Nih, aku harus ingat kata bosan, amanah. Itu amanah bukan? Bukan. Amanah itu dalam kebaikan. Kalau dalam kejahatan, keburukan bukan amanah, tapi celak. Ya. Nah, jadi nilai amanah itu penting. Integritas yang ketiga apa, Bi? Integritas yang ketiga yaitu adalah kita mampu menyampaikan secara hak. Disebutnya tabligh. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Tapi di antara kita kadang berat ngucapinnya. Kadang mau negor aja gak berani. Apalagi itu atasan kita. Ingat, di Matahari atasan cuma 50 ribuan. Jadi jangan takut sama atasan, ya. Apalagi kalau bawahan, ya. Bawahan mah murah, ada 100.000 3, 50.000 4, banyak. Ya. Jadi jangan takut dengan siapapun, takutlah dengan Allah. Maka sampaikan, qul bil haqq walau kana murran. Katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Susah nggak? Susah. Jangankan teman-teman, ABG kadang susah. Ya, apalagi teman yang seprofesi. Sama-sama ustadz, dia salah, kita ngingetin kadang kagok, bener nggak? Sama teman ngingetin suka kagok nggak? Kagok.
Justru itulah penyakit hebatnya setan. Kagok, jangan, nanti kamu nggak punya teman lagi. Teman itu banyak, tenang ya. Yang nggak boleh dibanyakin itu teman. Karena banyak teman makan teman. Yang banyakin mah sahabat. Kalau teman mah, siapa aja bisa jadi teman. Tapi kalau sahabat itu, apa sih bedanya teman sama sahabat? Kalau teman, waktu suka ada, waktu duka menghilang. Tapi kalau sahabat, suka dan duka tetap bersama. Itulah sahabat. Maka Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali disebutnya sahabat Rasul, bukan teman Rasul. Sahabat. Maka perbanyaklah sahabat, jangan perbanyak teman. Kalau teman mah siapa? Relasi, koneksi, boleh, silakan. Teman gak perlu tahu rahasia kita, gak perlu tahu dapur kita. Kenapa? Karena banyak rumah tangga itu hancur gara-gara dapur, masalah dapur. Maka tips dari Abi kalau bikin rumah jangan ada dapurnya, biar gak jadi masalah. Sekarang mah catering kan banyak. Itu. Apa sih yang membuat hidup kita sulit dan rumit? Karena kita memperumit diri sendiri. Hal yang sepele aja disusahin. Apa sih contoh? Birokrasi. Bikin KTP, nunggu sebulan, 2 bulan terjadi-jadi. Alasannya, Pak, aduh belum musim rambutan, Pak, maaf ya. Ayo cantik lo musim. Pada suatu hal yang mudah, kenapa harus dipersulit? Maka bagi orang beriman adalah mudahkanlah yang sulit, yang mudah, udah. Jangan ini mah yang sulit yang mudah dipersulit, udah mah sulit makin rumit. Nah, itu yang jadi celaka buat kita. Maka sebisa mungkin mudahkanlah urusan orang lain, Allah akan mempermudah urusan kita. Demi Allah, itu janji Allah. Abi, termasuk kalau teman kita mau pinjam duit gimana? Nah, termasuk enggak? Termasuk memudahkan urusan orang lain enggak? Hah? Tergantung. Lihat dulu dia pinjam duit buat apa? Kalau pinjam duit buat, maaf nih, karena gengsi, dia pengen raktir temennya, dia pinjam duit. Itu namanya apa? Ada temen kayak gitu kan? Pinjam duit dong, kenapa? Aduh, mau traktir temen nih, gengsi. Kalau nggak ditraktir, aduh, nama baik aku gimana? Itu bisa nggak dipinjemin? Jangan. Itu penyakit. Yang dipinjemin siapa? Orang yang benar-benar butuh, teman-teman yang benar-benar butuh. Siapa dia? Yang dapurnya nggak ngebul. Oh gitu, Bi? Iya, kalau gitu kita bakar aja rumahnya biar ngebul. Bukan. Maksudnya artinya nggak punya beras, nggak punya gas, gitu kan? Nah, itu yang kita bantu. Ya. Kadang maaf nih, kita kalau ingin bantu, nyumbang tuh ingin kelihatan. Siapa? Bahkan yang jauh kita sumbang. Tapi tetangga, teman, saudara, itu lupa kita bantu. Padahal itu yang harus kita bantu duluan. 1 orang yang paling dekat dengan kita. 2 orang yang punya kontribusi dalam hidup kita. Orang tua kita, ya, kakak, adik kita, saudara kita. Itu utamakan dulu. Kita mah kadang lebih baik kelihatan baik di mata teman daripada di mata keluarga. Harusnya di mata keluarga dulu yang utama. Kenapa? Kalau kita di mata keluarga baik, insya Allah di luar pun akan terlihat baik. Tapi kalau di mata keluarga buruk, serapat apapun kita menutupi keburukan itu, orang lain pasti akan tahu. Gitu. Ya. Nah, itu nilai integritas yang ketiga, itu tabligh. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Yang keempat adalah, nah ini disebutnya adalah fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Jadi ada pinter, ada bodoh, ada pinter, ada cerdas, ada bijak. Ada 4. Tingkatan intelektual manusia itu ada 4. 1, bodoh, pintar, cerdas, bijak. Tingkatan yang paling rendah adalah bodoh. Siapa yang bodoh? Udah tahu ada, maaf nih, Allah berikan waktu untuk belajar, untuk ngaji, untuk sholat, tapi dia ngambil kesempatan itu. Itu orang yang bodoh. Bukan otak membut, bukan, tapi karena Allah berikan kesempatan untuk berbuat baik, tapi tidak diambil. Itulah orang yang bodoh. Artinya apa? Dia tidak mau belajar, terutama belajar dari kesalahannya.
Orang pintar siapa? Orang pintar adalah orang yang baru belajar tapi merasa bisa. Nah, itu orang pintar. Maka lihat orang pintar itu apa? Kita ngomong satu kalimat, dia ngomongnya 10 kalimat. Itu orang pintar. Karena apa? Dia selalu ingin dominan, terlalu kelihatan. Nih, aku pintar. Tapi ada yang tidak cerdas. Siapa? Orang cerdas adalah orang yang tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Nah, ini yang dibutuhkan oleh dunia industri. Abi, kalau gitu maling termasuk dong. Iya, maling itu tidak banyak bicara, banyak bekerja. Bukan, maksudnya sedikit bicara banyak bekerja artinya banyak beramal daripada banyak ngomong. Apalagi ngomongin orang, itu namanya gibah. Tahu gibah? Gigi abah. Sebisa mungkin jangan sampai ini kita kerja tapi malah dapat dosa. Harusnya dapat pahala. Bapak-bapak yang bekerja ketika berangkat dari rumah sampai nanti pulang itu pahalanya tuh ngalir terus, Pak. Kenapa coba? Karena dihitung sebagai ikhtiar fi nafkah, ikhtiar dalam mencari nafkah. Pulang ngasih nafkah itu double pahalanya. Gimana gak maha baik Allah? Mencari nafkah, memberi nafkah itu wajib, tapi ada pahalanya. Pahalanya juga luar biasa. Masya Allah. Makanya bapak-bapak kalau pulang ke rumah, ya pas pulang ke rumah, istri nyambut di depan pintu. Ingat, itu yang dibuka adalah pintu surga. Suami ketika pulang, ya, terus istrinya menyambut depan pintu, lalu istri mencium kening suaminya, maka itu pahalanya seperti mencium hajar aswad. Tahu hajar aswad? Hajar itu batu, aswad hitam yang ada di Mekah. Tuh coba bayangin seperti mencium hajar aswad. Komodei lamun salakina benar-benar hidung. Itu hajar aswad pisan. Asli itu mah. Original. Tuh. Sesuatu yang terlihat sepele, kecil, tapi di mata Allah itu besar pahalanya. Maka ibadah yang paling panjang adalah ibadah menikah. Betul. Ibadah paling panjang dan ibadah paling nikmat itu adalah menikah. Maka rugi yang tidak mau menikah. Kenapa? Ya Allah. Maka kata Rasulullah, orang yang menikah itu seperti menyempurnakan setengah dari agamanya. Bayangin. Ingat, setengah agama, perintah agama itu sudah disempurnakan 50% dengan menikah. Menikah doang. Apa yang ditambah dengan lain-lain. Sholat maksudnya, ngaji. Ya. Tuh bayangkan. Suami megang tangan istri, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke taman. Itu tahu nggak? Dosa-dosa kecil berguguran itu. Syaratnya megang tangan istrinya, bukan istri orang lain. Iya. Kalau istrinya dapat pahala, kalau megang istri tangan orang lain, itu mah dapat dosa. Syaratnya megang tangan istri sendiri. Itu jalan-jalan, itu dosa-dosa kecil berguguran. Suami, istri, maaf nih, membelai gitu kan. Ya Allah, itu pahalanya gede. Itu yang kecil-kecil, paling gede-gede. Masya Allah. Ya. Jadi hidup ini sebetulnya sederhana kok. Bahagia itu sederhana. Kita aja yang memperumit diri sendiri. Sederhana kok. Bahagia itu Allah udah kasih jalannya, tinggal kita mau nggak ngikutin jalannya. Tadi menikah 50% dari agama sudah terpenuhi. Udah tuh tinggal yang lainnya. Sholatnya, zakatnya, sedekahnya. Sok dipenuhi sedikit demi sedikit. Dan ini pun kita kajian di sini, ini salah satu jalannya. Tahu nggak? Ketika teman-teman datang ke sini, tiap langkahnya itu malaikat raqib nyatet itu. Kelihatan nggak? Mau dilihatin? Malaikat raqib ternyata satu langkahnya. Ya Allah, satu langkah orang yang jalan di jalan ilmu Allah dalam mencari ilmu agama, maka Allah kirimkan satu langkah itu satu malaikat, yang satu malaikat itu
punya 1000 sayap berarti 2000. Dari satu sayapnya timbul lagi 1000 malaikat yang ada 2000 bulunya. Lalu dia terjun masuk ke laut, lalu keluar lagi, lalu muncul malaikat itu membacakan istighfar sampai hari kiamat. Baik, buat kita. Itulah keutamaan dalam mencari ilmu. Jadi jangan pernah menyepelekan belajar ilmu agama. Dimanapun, kapanpun bisa. Apalagi sekarang sudah zaman digital, dimanapun, kapanpun bisa. Yang penting kitanya mau apa tidak. Karena setan mah pintar kan. Berangkat ngaji, ngapain sih ngaji? Kemudian ustaz nak itu petot sana. Jadi nggak ngaji. Ngapain sih ngaji? Buang-buang waktu. Padahal nanti tiba-tiba datang malaikat Israel. Cabut nyawanya. Bisa ngaji lagi enggak? Enggak. Bisa sholat lagi? Enggak. Jangan menganggap bahwa mati mah bisa kapan aja. Betul, bisa kapan aja. Dalam keadaan apapun, betul dalam keadaan apapun. Tapi ingat, kata Rasulullah, seseorang akan dicabut nyawanya oleh Allah menurut kebiasaannya dia. Kalau kebiasaannya maksiat, ya dalam maksiat dicabut nyawanya. Lagi dugem ya kan ajojing. Tahu ajojing? Ayo joget cingkrak-cingkrakan. Ada orang yang senangnya holiday. Tahu holiday? Jalan-jalan. Tabrakan. Mati. Ada orang yang sukanya ngaji, orang yang sukanya sholat. Ya Allah akan matikan dalam keadaan seperti itu. Kita nggak bisa mesen mati di mana, kapan, lagi ngapain, kita nggak bisa. Tapi kita bisa mengusahakan itu. Dengan cara apa? Ya ini amal soleh. Makanya doanya, Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, matikanlah aku dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Abi doanya dibaca kapan? Ketika sujud terakhir dalam sholat. Maupun sholat wajib ataupun sholat sunnah. Sok dibaca itu. Karena di antara waktu yang diijabah oleh Allah, doanya adalah ketika sujud terakhir sholat. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, baca itu Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku diberikan kematian yang baik atau husnul khatimah. Dan itu bisa siapapun. Nggak harus ustaz, nggak harus kiai. Belum tentu ustaz husnul khatimah juga. Karena ustaz itu label manusia. Orang bisa ngaji disebut ustaz, punya pesantren disebut kiai. Ya enggak? Itu label manusia. Label Allah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah cuma orang yang bertakwa. Udah, siapapun dia, mau dokter kek, mau guru kek, mau pegawai kek, pejabat kek, siapapun bisa jarang bertakwa. Kuncinya apa? Beramal soleh. Ya. Di sini teteh-teteh, senyumnya itu jadi ibadah. Apalagi kalau senyum sama suami di malam Jumat. Ya, Mas. Nah, karena kita konotasi malam Jumat tuh udah kayak gitu. Padahal, ya Allah, nih perintahnya ya. Dalam Al-Quran tuh ada malam-malam yang baik untuk melaksanakan ibadah yang afdol. Yang terutama dalam malam Jumat. Kenapa? Malam Jumat itu afdol. Makanya orang-orang tua tuh, ayo sok yasinan. Gitu kan ya? Betul. Karena malam Jumat itu malam yang spesial. Kalau bisa, dari sepanjang malam itu ibadah semua tuh. Habis maghrib yasinan. Habis isya baca tabarok. Al-Mulk. Barang siapa tiap pada isya baca surah Al-Mulk sebelum tidur, insya Allah akan mudahkan urusannya. Apapun, dia punya kesulitan Allah mudahkan, dia punya kesempitan Allah luaskan. Habis itu tidur, bangunlah jam 2 malam. Ngapain? Nonton Liga Champion. Wetah Munchen ku PSG. Enggak lah, tahajud, sholat taubat. Bangunin istrinya, "Ma, ayo bangun, kita ibadah yuk." Kata istri, ibadah yang mana? Ya ibadah sholat. Ayo bangun. Bangun sholat tuh bareng-bareng tuh. Ya Allah nikmat. Gak usah banyak-banyak. Tahajud 2 rakaat, taubat 2 rakaat, udah. Kalau masih kuat ngantuknya, tambah dengan witir 3.
Demi Allah, rutin 10 hari kayak gitu, lihat kejutan dari Allah. Betul, Abi enggak? Abi karena Abi sudah mengamalkan. Dan itu kejutan Allah tuh, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apa sih? Satu, Allah berikan rezeki yang luar biasa. Apa sih? Rezeki sehat. Ini yang kadang kita lupa syukuri, rezeki sehat. Yang kedua apa? Rezeki punya teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Jangankan di sini, di lingkungan pendidikan aja pasti ada namanya lingkungan toksik, ya, selalu ada tuh dimanapun. Teman-teman yang, ya gitulah, pasti ada dimanapun. Tapi yang penting kita kuat iman dan kuat mentalnya. Nah, maka dari itu kita siapkan tuh. Udah malam tahajud, witir, tutup. Nah, silakan lanjutkan ibadah yang paling nikmat antara suami dengan istri sampai menjelang subuh. Sebelum subuh sholat, nikmat itu. Dapat itu semua tuh rangkaiannya. Nah, kalau bisa, nih ada amalan yang utama. Boleh Abi share ke teman-teman ya. Diusahakan setelah selesai sholat fardu 5 waktu, ya, kalau kita ingin hidupnya dimudahkan segala urusannya, sholawat 33 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 33 kali aja. Demi Allah. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Kita umatnya masa nggak bersolawat? Solawat itu nggak ada jeda. Kalau kita doa itu masa ada hijab. Apa? Dosa kita, maksiat kita. Tapi kalau solawat itu nggak ada hijab, langsung nembus ke Allah. Diusahakan setelah sholat fardu 5 waktu, ayo baca sholat Allahumma sholli sallim. Enggak kok, enggak lama. Paling 3 menit beres itu. Ya, ayo. Biar itu juga salah satu tumpuan kita untuk bisa mengembangkan karakter akhlakul karimah dalam diri kita. Kalau lisan kita sudah basah dengan doa, dengan sholawat, dengan zikir, kira-kira ada nggak bahasa yang jelek? Nggak ada. Ya, kan sekarang maaf nih. Anak-anak tongkrongan tuh, anak-anak SMP, SMA, bahasanya apa? Bahasa Ragunan, bahasa Taman Safari, bener nggak? Betul. Ya Allah, Abi khawatir. Ya, temannya ada yang jadi monyet, ada yang jadi anjing. Bener. Itu ya Allah sampai, nyet kemana? Sekolah anjing. Tuh, bayangin. Monyet jeung anjing sekolah, guruna saha? Nggak kebayang kan? Itulah generasi saat ini. Maka, kita nanti kalau kita udah jadi ayah, kita merasakan betapa sulitnya mendidik seorang anak. Maka kalau kita sebagai orang tua nggak sanggup, ya udah, pesantrenin. Cari pesantren yang terpercaya. Karena sekarang juga banyak berkodok pesantren. Bukan berarti pesantren ini mah nggak buruk, cuman orang-orangnya, ya, lingkungannya yang buruk. Itu toksik tadi. Ya. Makanya kita sebagai orang tua harus cerdas. Cerdas juga satu, ada cerdas secara spiritual. Kesadaran diri bahwa aku butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Apa yang Allah butuhkan dari kita? Nggak ada. Lalu kenapa kita harus sholat? Itu karena sholat untuk diri kita sendiri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Buat kita lagi itu. Semuanya kembali kita. Sholat kita buat kita juga. Allah butuh apa? Nggak butuh apa-apa. Kita mau taat, nggak taat, Allah tetap nggak mengurangi kemahaesaan, kemahakuasaannya. Sholat untuk kita, sedekah juga untuk kita, sholawat untuk kita. Kira-kira kita yang butuh Allah, Allah butuh kita? Kita yang butuh Allah. Maka kalau kita butuh sama Allah, jangan ketika ada masalah lari dari Allah, salah. Lagi ada masalah, larinya ke Bang Emok, larinya ke rentenir. Salah. Ditambah ke pay letter. Gitu. Kalau ada masalah, kan udah ada solusinya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kamu udah masalah, minta tolong dengan cara yang sabar, dengan cara sholat. Udah. Sebelum sholat, wudhu dulu, jangan tiba-tiba sholat.
Mentang-mentang kata Pak Ustadz, memohon tolong itu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Ya, udah ada semua dalam Islam. Tinggal kita mau pakai apa enggak? Karena ajaran Islam itu akan make it, akan bisa dipergunakan sampai hari kiamat. Ini udah paket lengkap nih. Kita nggak perlu menguasai seluruh Al-Quran. Yang penting Al-Quran yang kita pahami itu amalkan. Jangan sampai kita pengen mengamalkan Al-Quran sepenuhnya, padahal kita maaf nih, baca Quran dia masih balelo. Ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan ada di antara teman yang, aduh Bi, aku ngajinya belum fasih, jangan malu, jangan takut. Belajar ngaji. Mumpung hayat masih dikandung badan, ayo. Nggak perlu malu. Ya, kalau malu mah, ya, kalau kita malu, nggak akan maju gitu. Tahu orang yang nggak bisa maju? Siapa orang yang nggak bisa maju? Tukang mancing. Tukang mancing nggak akan bisa maju. Kalau maju dia kecebur. Nah, maka dari itu nggak usah malu. Abi juga masih belajar. Ingat, belajar itu adalah ketika dia lahir sampai nanti kita mati, wajib itu hukum. Belajar ngaji. Abi, kita ngajinya kajian cuma sebulan sekali. Nggak apa-apa. Yang penting sholatnya jangan sebulan sekali. Komedi setahun sekali pas Idul Fitri doang. Atau laki-laki sholatnya sampai seminggu sekali aja, Jumatan doang. Nggak bisa. Oke. Abi akan analogikan sederhana ya. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. 6. Ada 5. 1. Membaca syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. 5. Naik pak haji. Ya, pergi haji ke Baitullah. Oke. Ini rukun Islam 5. Ya, rukun Islam 5 nih. Ini agama. Agama ini ditopang oleh 5 ini. Kira-kira jatuh enggak? Enggak. Nah, sekarang di antara rukun Islam ini saya nggak bisa berangkat haji. Saya nggak mampu. Nggak ada modalnya. Sekarang naik haji mahal. Ya kan naik haji. Umroh aja mahal. 30 juta. Oke, nggak apa-apa kata Allah. Dah, kita lepasin. Agama kita runtuh nggak? Jatuh nggak? Nggak. Yang kedua, nenek aku nggak bisa puasa, udah sepuh. Ya udah nggak usah puasa, cukup bayar fidyah, kita lepasin. Jatuh nggak? Enggak. Abi, aku nggak bisa zakat, boro-boro buat zakat, buat makan sehari ada aja nggak bisa. Wajib nggak berzakat? Enggak. Justru dia wajib menerima zakat, disebutnya mustahik, nggak boleh jadi muzaki. Orang fakir miskin itu mustahik, nggak boleh jadi muzaki. Maka nggak perlu berzakat. Kita lepasin, masih agama masih ada, masih melekat, masih. Sekarang, Abi, aku nggak bisa sholat karena sakit. Boleh nggak? Nggak boleh. Dalam keadaan apapun nggak boleh ninggalin sholat. Apa dalam keadaan sehat, dalam sakit pun harus tetap sholat. Nggak bisa berdiri, ya duduk. Nggak bisa duduk, ya berbaring. Nggak bisa berbaring dengan isyarat mata. Kira-kira kalau kita nggak sholat, agamanya jatuh nggak? Jatuh nggak? Agamanya runtuh nggak? Kita coba. Sisa syahadat. Apa fungsi syahadat? Nggak berlaku kalau ini. Minimal 2 ini. Syahadat dan sholat itu yang harus kita pegang teguh. Maka dalam keadaan apapun, sholatlah. Abi, aku kalau sholat pikiranku kemana-mana, nggak apa-apa. Lebih baik sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana nggak sholat. Itu lebih penting. Gak apa-apa. Pikiran ke Allahu Akbar. Ya Allah, hutang loba amat. Irahalu nasdam. Gak apa-apa. Ya. Ibu-ibu Allahu Akbar, salah kita gajian diumpatan wae itu pada 2 juta kali 1 juta, enggak apa-apa. Walaupun bisa banyak pikiran enggak apa-apa, sholat. Siapa tuh dengan sholat? Maaf,
Pernah nggak teman-teman? Ketika teman-teman mikir di mana ya nyari sesuatu tuh susah banget. Tiba-tiba sholat Allah Akbar. Ini ayah di iya. Pernah nggak? Karena sholat itu petunjuk. Ya. Jadi ingat, seseorang bisa dianggap beriman atau tidak cukup dari sholatnya. Kalau dia masih mampu menjaga sholatnya dalam keadaan apapun, pasti dia beriman. Walaupun sholatnya, maaf nih, kadang telat, nggak apa-apa. Abi, aku kan tanggung nih, masih ada kerjaan, boleh nggak? Boleh. Lihat betapa fleksibelnya Allah. Sholat tepat waktu kalau bisa, bagus. Nggak bisa lambat, nggak apa-apa. Yang penting telatnya bukan karena malas. Kalau karena pekerjaan boleh, silakan. Tapi kalau kira-kira bisa pekerjaan itu ditinggalkan, itu lebih utama, ya. Jadi, ya Allah, betapa maha baiknya Allah kepada kita. Maka orang beriman harus cerdas secara spiritual. Yang kedua, harus cerdas secara sosial. Apa sih? Nih, dengan teman-teman berkomunikasi, berinteraksi, harus baik dengan tetangga, baik dengan saudara. Supaya apa? Nanti kalau kita maaf nih, kalau kita nggak ada umur, kita nggak ngubur sendiri, kita nggak mandi sendiri, kita nggak sholat sendiri. Ada yang nyolatin, ada yang kafanin, ada yang nguburin, ada yang enak kan? Itu karena kita pandai dalam bersosialisasi. Yang ketiga, cerdas secara moral. Apa sih moral? Nah, ini yang sekarang sedang terdegradasi di negeri tercinta kita, Indonesia. Orang lihat orang susah, nyantai. Lihat orang sedang sulit, nggak peduli. Inilah. Jadi ketajaman insting moral kita sangat lemah. Kadang kita, maaf nih, boro-boro mantuan, orang lagi butuh bantuan. Ini mindset yang harus kita ganti. Ketika kita bersyukur dalam keadaan sempit, itu orang hebat. Ketika bersabar dalam masalah besar, itu orang hebat. Kita bisa berbagi pada kita butuh, itu luar biasa. Walaupun nggak seberapa. Maaf nih, misalkan teman-teman lagi jalan, cuman megang 10.000. Di jalan tiba-tiba ada pengemis yang benar-benar butuh, lapar. Dikasih atau enggak? Dikasih atau enggak? Kita juga lapar nih. Kita tuh rencananya mau beli makan, ceritanya ke warteg nih, mau beli makan. Tapi di tengah jalan ada, maaf nih, orang yang sangat butuh, lusuh. Dikasih enggak? Kasih. Nih, Abi mau sedikit cerita. Ini asli cerita Abi nih. Abi itu waktu punya uang 15.000, 10.000 sama 5.000. Rencananya nih, mau beli makan siang. Tiba-tiba pas mau beli nasi ke warteg, tiba-tiba ada kakek-kakek, enggak minta-minta, enggak, cuma lusuh badannya, lusuh, terus jalannya udah sempoyangan. Bilang, ya Allah, Bismillah. Tadinya mau ngasih 5.000, 5.000 cukup apa? Kasih 15.000, udah tuh. Nah, hebatnya Allah, kalau kita berbuat baik itu lupakan, habis itu udah lupain, dah. Tuh maha baiknya Allah. Baru beberapa menit kemudian, Abi lagi ke tempat semula, ke tempat kerja. Tiba-tiba, Bi, maaf nih, aku mau bayar hutang. Hutang apa? Iya, ini kan punya hutang. Berapa? 1 juta. Tuh. Bayar tiba-tiba. Padahal Abi nggak lupa tuh, orang punya hutang Abi. Udah. Tapi ya Allah, itulah maha baiknya Allah. Siapa yang menggerakkan dia pengen bayar hutang? Allah. Maka sebetulnya kalau kita ingin lebih menajamkan insting moral kita, sering-seringlah berbagi dengan orang yang membutuhkan, tepat sasaran. Ya, jangan sampai kita berbagi tapi kita tepat sasaran, itu yang bikin pahala kita berkurang. Yang ketiga, yang teman tadi cerdas spiritual, cerdas sosial, cerdas moral. Nah, yang keempat, cerdas intelektual. Tuh ternyata cerdas intelektual di tahap keempat. Pintar itu boleh, cerdas, wawasan luas, segala tahu boleh, tapi ingat pengetahuannya harus bermanfaat. Jangan sampai kita punya pengetahuan, tapi maaf nih, ada orang baru belajar agama,
udah nyala-nyalahin orang. Kamu mau masuk surga, soalnya belang bentong. Yang jamin kita masuk surga siapa? Allah. Kalau kita belajar agama sukanya nyalahin orang, gampang nyalahin orang, salah. Dulu Abi pernah sebelum Abi mondok, sebelum pesantren, sebelum kuliah, Abi pernah lihat ada orang sholat, maaf nih, sholat berjamaah, sholat Jumat, tangannya begini. At-tahiyatu, tangannya gak mau diem. Karena Abi belum tahu ilmunya, kesel kobi teh, diberi jempol kobi, seeleh coba teh. Tapi sekarang Abi tahu ilmunya. Oh, ternyata dia gerak-gerak itu, dia madhabnya madhab Hanafi. Ada kalau kita kan madhab Syafi'i itu at-tahiyatul pas mulai telunjuk itu ketika asyhadu alla ilaha illallah, betul nggak? Ini madhab Syafi'i. Hanya ketika kita belajar ngaji, hanya wawasan kita bertambah. Oh iya, ini ternyata tuh. Jadi kalau kita belajar agama senang nyalahin orang, berarti salah belajarnya. Ya. Tapi kalau kita belajar agama, senang kita berbaur walaupun kita berbeda pandangan. Itu hebat itu. Ulama-ulama terdahulu aja, beda pandangan tuh biasa. Kita mah beda dikit. Yang ini pakai kunutnya apanya? Selalu pakai ini enggak. Kita mah aliran naon, kita mau hadiah, kita mah. Padahal kunut enggak kunut kan tetap sama-sama sholat. Tetap sama-sama menyembah Allah. Masalah sah atau tidak urusan dia. Amalun amalukum. Masuk surga itu amal kita masing-masing loh. Bukan dengan amal orang lain, bukan. Amal kita sendiri. Jadi nggak perlu sibuk ngurusin ngamal orang. Cukup amal kita, fokus kita. Gitu ya. Jadi enak. Kalau kita belajar ngaji, kita sering merangkul. Enak itu. Tidak ada perbedaan di antara kita walaupun kita diciptakan berbeda, tapi kita sama-sama satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika. Enak. Ya. Dalam Islam tidak mengenal yang namanya rasis, tidak ada. Dalam Islam yang terkenalnya adalah kita semuanya sama-sama ciptaan Allah, berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah segitu. Ya. Jadi kita sebagai insan yang beriman, siapapun kita, apakah kita pegawai, karyawan, pejabat, siapapun tetap harus beriman. Jadi apapun harus beriman. Jadi dokter beriman. Jadi guru jadi karyawan jadi pejabat jadi maling Ada maling beriman? Ada. Mau nyuri ke rumah orang, tahu assalamualaikum, ibu maaf saya boleh nyuri di rumah ibu? Itu baik tuh, maling yang baik hati. Tapi ada betul mencuri yang baik adalah mencuri salam. Jadi kalau ada tetangga kita lagi di rumah, terus ketika ada tahu assalamualaikum, ada ke rumah orang kita jawab, itu boleh mencuri salam. Yang kedua adalah mencuri hatimu. Istrinya gitu ya, istrinya sendiri. Mencuri istrinya tuh ya Allah. Nih para suami, ingat ya, perempuan itu adalah sifatnya halus, betul nggak? Perempuan tuh sifatnya lembut, sifatnya halus, makanya disebut makhluk halus. Iya, perempuan tuh nggak suka dikasarin, betul nggak? Nggak suka. Perempuan tuh senang dielus-elus, pakai setrikaan gitu kan. Mama, aduh ya Allah mama tumben hari ini lebih cantik dari kemarin gitu. Jangan bilang, tumben mama hari ini cantik, berarti kemarin jelek. Nah, jadi masalah itu. Ya, karena perempuan tuh lebih sensitif. Karena perempuan tuh senang dipuji. Ih mama, ya Allah tambah cantik. Pada dalam hati, ya Allah jika ondel-ondel dan nggak jadi masalah. Abi emang boleh bohong itu? Ya nggak apa-apa. Untuk memuji istrinya. Nanti bilangin, mah sebetulnya tadi teh sedikit lebih ini mah, coba kayak gitu cara masukan, jangan mama juga gitu anda terasa apa ada keundangan komanya teh era, jangan. Harus dengan cara yang lemah lembut. Begitupun ternyata laki-laki sifatnya keras tapi nggak mau dikerasin, benar nggak Pak?
Sok kira bapak pulang ke rumah, tiba-tiba istri ngomel, ya kan? Suka nggak? Enggak. Cabut. Termasuk abi. Kalau misalkan datang suka, Pak, bawa apa? Enggak, nggak apa-apa. Nggak apa, udah tahu di rumah nggak ada apa-apa. Tuh lihat tuh anak-anak dari tadi nggak usah dibalas, Pak. Langsung keluar, tutup pintu. Udah tenang, baru balik lagi. Gitu, jangan kenapa? Karena laki-laki tuh mudah terpancing. Tutup pintunya pelan-pelan. Jangan sampai ini mah, kata istrinya, awas ya, jalan keluar dari rumah, gue usah pulang lagi. Oh, ternyata suaminya malah salto. Gak jalan. Kan kata dia kalau jalan keluar rumah, ini nggak jalan, salto dia. Nah, laki-laki itu butuh ketenangan. Makanya menikah itu agar sakinah. Apa sih? Saling menenangkan. Baik dari perkataan maupun sikapnya. Jadi marah boleh nggak? Boleh. Tapi marah jangan sampai jadi kasar. Ya, kasar itu yang nggak boleh. Marah itu boleh. Tapi sebisa mungkin tahanlah marah dengan cara yang sabar. Insya Allah. Baik. Itu teman-teman yang bisa disampaikan. Jadi integritas kita tuh ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, menyampaikan kebenaran. Yang keempat adalah cerdas. Gitu ya. Jadi 4 ini kalau kita punya integritas ini, insya Allah kita selamat dan banyak teman, banyak sahabat di mana-mana. Kenapa? Kita akan disukai banyak orang. Tapi jangan berharap disukai banyak orang. Rasulullah aja sekelas Nabi Muhammad ada yang benci, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ya, gitu. Jadi jangan terberharap. Karena orang beriman tuh dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Gitu ya. Baik teman-teman semuanya.